Bagaimana upaya yang dilakukan ratusan pasangan calon untuk menggugat hasil Pilkada Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di studio Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Bang Silvester Matutina dan Mas Haikal, peneliti Perludem, serta juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bang Todung Mulya Lubis, praktisi hukum. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Bang Silvester. Selamat malam. Mas Haikal, selamat malam. Mas Devi. Pak Todung, selamat malam. Selamat malam, selamat. Baik, saya ke Bang Silvester terlebih dahulu. Bang Silvester, Anda kemarin juga berpengalaman mendampingi pasangan Prabowo Gibran ya, dalam Pilpres kemarin. Kemudian juga ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kemudian materinya dipersiapkan untuk menghadapi sengketa di MK, Bang? Ya, kalau kebetulan kemarin kita nggak mengajukan gugatan di MK ya, kita hanya intinya ada perselisihan, kita menyiapkan teman-teman tim hukum untuk melawan lah, ataupun dari teman-teman yang kemarin mengajukan gugatan, dalam hal ini paslon 01 dan 03. Jadi kalau umpama yang sekarang memang kita ketahui bahwa sengketa pilkada ini hampir di 310 atau terakhir itu sebenarnya 312. Oke. Jadi kemungkinan itu di atas 57,2% yang mengajukan gugatan dari pilkada kabupaten kota, wali kota, termasuk dari pilkada pilgub ya. Intinya kan kemarin sampai 3 hari setelah penetapan tanggal 15 kalau nggak salah, dan terakhir MK itu menerima tanggal 18 Desember kemarin. Jadi memang ini angka yang mengajukan gugatan itu cukup besar. Jadi intinya bahwa itu nanti tergantung lah bagaimana MK mengusulkan. Yang terpenting ada beberapa, kalau menurut undang-undang mengenai pilkada ya, bahwa ada beberapa ambang batas itu, kalau nggak salah gugatan itu harus umpamanya ambang batas hasil penetapan suara sah oleh KPUD itu di bawah 2 juta untuk provinsi, dan di bawah 250 juta itu harus selisihnya itu kalau nggak salah 2%. Terus di atas 2 juta sampai 6 juta untuk pilgub, terus untuk kabupaten dan kota itu 250 sampai 500 itu 1,5%, dan juga untuk di atas 6 juta sampai 12 juta itu kalau nggak salah 1% untuk pilgub, dan juga untuk pilkada wali kota dan kabupaten itu di atas 500 sampai 1 juta, dan apabila di atas 1 juta untuk pilkada kabupaten kota itu dan juga pilgub di atas 12 juta, ambang batasnya suara bersih itu harus 0,5%. Oke. Intinya itu. Oke, baik. Ini cukup besar ya, angkanya 57,2%. Kemudian 312 pemohon yang sudah diterima sampai hari ini. Saya ke Bang Todung. Bang Todung, dari pengalaman Anda melihat angka ini, sebagian besar mengajukan gugatan, artinya sebagian besar merasa tidak puas dengan hasil pilkada. Tanggapan Anda, Bang Todung? Ya tentu masing-masing pemohon pasti punya alasan kenapa dia tidak puas. Ya, jadi ini kembali kepada ya apa yang terjadi di MK. Ini kan prosesnya kita kenal sebagai proses yang cepat, speedy trial. Ya. Jadi mereka betul-betul mesti hati-hati memanfaatkan speedy trial ini, karena pada intinya ya, kalau ambang batas itu sudah dipenuhi dan mereka punya legal standing untuk bisa mengajukan permohonan PHPU ke MK, nah nanti kan prosesnya ada pada pembuktian. Nah, apakah mereka siap dalam proses pembuktian itu atau tidak? Nah, bukti ini kan bisa bukti yang tertulis, ya, bisa juga saksi fakta yang diajukan, bisa juga ahli. Nah, disinilah kita menuntut sebetulnya pada MK. Memang yang masuk itu 300 lebih. MK itu hanya punya 9 hakim MK. Iya. Tidak punya banyak waktu. Tapi ada juga tidak fair kalau tidak memeriksa dengan cukup teliti
bukti-bukti yang diajukan. Adalah tidak fair kalau tidak mengajukan pertanyaan yang cukup ya substansial kepada para saksi fakta dan kepada ahli, dan mereka seharusnya diberikan kesempatan yang cukup memadai. Nah, memang waktu ya penyelesaian sengketa ini agak panjang kalau dibandingkan dengan sengketa Pilpres. Jadi kita ada waktu sebetulnya, dan hakim-hakim MK kalau memang mau ya berkorban sedikit ya harusnya bisa memberikan lebih banyak ruang untuk melakukan proses pemeriksaan. Dan yang saya ingin tambahkan di sini adalah ya memang pasti capek, pasti melelahkan. Cuman berikan kuasa hukum ya, dari masing-masing, baik itu pemohon maupun termohon, untuk mendapatkan ruang dan waktu yang lebih memadai. Karena kita tidak bisa didesak-desak terus sehingga kita juga tidak bisa konsentrasi dalam proses semacam ini. Nah ini kalau kita ingin memberikan satu keadilan yang substantif dalam proses penyelesaian sengketa pilkada ini. Oke, baik. Saya ke Mas Haikal. Mas Haikal, data dari Perludem ketika hakim yang tadi dikatakan Bang Todung terbatas, kemudian waktu yang ada juga terbatas. Bagaimana kemudian prosesnya ini bisa berjalan secara transparan? Ya, tentu sebenarnya pertama kalau berkaitan dengan transparansi kita selalu mengapresiasi ya bahwa MK selalu menyajikan suatu sajian kepada publik di mana setiap persidangan itu dapat dilihat, dapat ditonton melalui YouTube dan publik bisa memantau pelaksanaannya. Nah, terkait dengan pembagian panel ini juga menjadi catatan yang kemudian kami berikan kepada MK ketika kami melakukan rilis terkait dengan data awal yang kemudian kita bisa lihat di Mahkamah Konstitusi, bahwa kami memiliki catatan bagaimana kemudian ada permasalahan potensi konflik kepentingan yang kemudian terjadi misalnya di pelaksanaan PHPU Pileg kemarin, yang kami harap itu tidak kembali lagi terjadi di Mahkamah Konstitusi untuk pelaksanaan PHPU Kada ini. Kami berharap penentuan panel ini juga bisa dijelaskan kepada publik unsur tolak ukurnya apa saja, dan kemudian bagaimana cara MK untuk mentreatment potensi-potensi konflik kepentingan yang kemudian harus kita lihat masih mungkin terjadi ya, karena dengan komposisi hakim yang sama dan juga partai politik yang mungkin juga masih sama yang mengusungkan pasangan calon kepala daerah, sehingga pasti akan ada terbuka ruang konflik kepentingan yang kemudian harus dijawab oleh MK. Namun saya ingin mengatakan juga bahwa terkait dengan waktu yang kemudian ya kita lihat atau sering dipermasalahkan ya dalam konteks hal ini, kami melihat memang MK dari jarak waktu ketika proses pendaftaran sampai dengan nanti sidang pertama akan dimulai. Kalau yang kita lihat jadwalnya mulai dari tanggal 3 Januari, nah itu tentu MK sudah seharusnya bisa setidak-tidaknya ya kemudian meneliti dari 313 permohonan terakhir ya yang kemudian bisa kita akses melalui website MK, 313 permohonan yang kemudian sudah terdaftar ini, untuk dilihat apakah kemudian ada beberapa permohonan yang misalnya pemohonnya kemudian tidak memenuhi kualifikasi dan sebagainya. Karena tentu ini menjadi menarik juga karena kalau kita lihat ada cukup banyak permohonan yang diajukan oleh masyarakat dan juga pemantau yang tentunya itu bisa kemudian menjadi suatu pertanyaan, apakah kemudian pemantau dan masyarakat yang mengajukan permohonan itu memiliki legal standing. Oke. Menarik ketika konflik kepentingan ini juga masih menjadi isu yang diperbincangkan di masyarakat. Bang Silvester, bagaimana Anda melihat adanya isu konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi? Ya, kita berharap ya Mahkamah Konstitusi benar-benar memutus secara adil mengenai sengketa pilkada ini. Jadi jangan juga Mahkamah Konstitusi berpolitik dalam hal ini atau miring ke calon-calon tertentu ya. Itu yang kita harapkan, dan kita yakin bahwa selama ini Mahkamah Konstitusi ketika memutus putusan MK 90 mengenai batas usia, saya satu orang yang menerima, dan terakhir ketika MK memutus mengenai putusan MK nomor 50 dan 60 yang terakhir yang banyak orang juga memprotes, akhirnya terjadi demonstrasi, saya satu orang juga yang menerima bahwa apapun yang terjadi kita masih percaya bahwa Mahkamah Konstitusi ini salah satu tiang demokrasi kita yang nantinya di pilkada nanti akan memutus secara baik, benar, dan juga seperti tadi teman-teman bilang bahwa harus ada transparansi dan dibuka kepada publik tentunya. Oke, nah sebelumnya juga Ketua MK Pak Suhartoyo juga menjamin bahwa ketika ada potensi konflik kepentingan, hakim tersebut tidak akan menangani perkara yang bersangkutan. Bang Todung, apakah
cara ini menurut Anda efektif? Ya dalam sengketa pilpres sih efektif. Ya, kelihatan betul bahwa salah satu anggota hakim MK pada waktu itu ya tidak ikut dalam persidangan sengketa pilpres ya pada waktu itu. Nah tentu dalam hal ya pilkada ya kita mesti meneliti. Saya tidak tahu persis dari 300 sekian ya permohonan yang masuk ke PHPU, apakah ada potensi konflik of interest antara hakimnya dengan pihak pemohon atau pihak termohon. Nah ini sekali lagi tentu pihak MK yang harus betul-betul menegaskan dan menjalankan aturan main di dalam tubuh MK itu sendiri. Nah tadi disebutkan ya ini bagaimana penentuan 3 majelis ini, 3 panel ini. Ya. Saya kira ini juga pertanyaan yang bagus karena kita tidak tahu preferensi ya, dari masing-masing panel ini. Jadi ini mungkin perlu diberikan catatan dan pihak MK sendiri harus memberikan penjelasan mengenai hal ini. Sebab bukan tidak mungkin ada yang mengajukan keberatan. Nah di sini pihak hakim MK kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal dan ada konflik, ya hakim MK juga bisa mengundurkan diri. Tidak harus minta mengundurkan diri, dia bisa mengundurkan diri juga. Nah kebijaksanaan semacam inilah yang mesti diambil oleh MK supaya integritas dari putusan MK itu bisa diterima oleh semua pihak. Oke, artinya kalau jika demikian prosesnya ini akan seperti apa? Bukankah ini juga akan memakan waktu yang panjang, kemudian energi juga yang tidak akan efektif begitu? Mas Haikal, menurut Anda? Ya, kalau kita berkaca dari pelaksanaan PHPU Pileg kemarin, ya ada 2 hakim yang kemudian disinyalir dan kemudian memang diakui MK memiliki potensi konflik kepentingan. Salah satunya adalah Hakim Anwar Usman yang memiliki konflik kepentingan dengan partai PSI karena Ketua Umum PSI memiliki hubungan kekeluargaan dengan Anwar Usman. Lalu kemudian yang satu lagi adalah Hakim Konstitusi Arsul Sani yang kemudian memang pada saat itu mengakui bahwa dirinya baru lepas ya dari partai politik, dalam hal ini P3, ketika kemudian menjadi seorang hakim. Nah, dalam kasus PHPU Pileg kemarin, MK menggunakan 2 metode ataupun 2 treatment yang berbeda. Terhadap Hakim Anwar Usman, beliau memang sama sekali tidak menyidangkan kemudian perkara yang berkaitan dengan partai PSI, baik partai PSI merupakan pemohon ataupun pihak terkait. Sehingga pada saat itu, seingat saya pada saat itu beliau berada di panel 3, yang kemudian dalam beberapa perkara panel 3 itu harus digantikan hakimnya, digantikan oleh Hakim Guntur Hamzah, sehingga panel 1 pada saat itu yang merupakan posisi asal tempat Hakim Guntur Hamzah bersidang itu harus ditunda. Namun berbeda dengan Hakim Arsul Sani yang kemudian pada saat itu tidak kemudian dikeluarkan dari posisi komposisi hakim, namun beliau dalam kasus yang berkaitan dengan partai P3 itu tidak ikut di dalam proses musyawarah hakim, sehingga tidak memberikan pertimbangan dalam memutus. Jadi mungkin kalau kita berkaca pada PHPU Pileg kemarin, potensi metode ini akan digunakan juga masih ada. Tetapi apakah kemudian tingkat potensial terjadinya konflik kepentingan itu lebih besar antara Pileg dan juga pemilu kada ini, saya rasa akan jauh lebih rendah ya di dalam pemilu kada ini. Sehingga saya rasa MK sebenarnya bisa jauh lebih mudah untuk menentukan hakim panel masing-masing hakim tersebut untuk kemudian menghindari terjadinya konflik kepentingan. Namun kembali lagi saya ingin memberikan catatan bahwa apapun preferensi yang kemudian digunakan MK atau tolak ukur yang diberikan MK untuk membentuk panel tersebut, saya rasa selayaknya itu harus kemudian disampaikan kepada publik sehingga tidak muncul pertanyaan di dalam prosesnya. Oke, ini menarik ketika seluruh hakim MK dituntut transparan ya dalam menangani perkara-perkara yang muncul di Mahkamah Konstitusi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan diskusi kita usai jeda berikut. Tetaplah di Newsroom.